Haleluya. Salam dalam kasih Kristus, bukan salam binjai ya. Saya rindu menyapa kita semua rekan-rekan muda yang ada di teritori Indonesia ini. Terlebih lagi saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan secara khusus dalam bulan Desember ini, bulan yang sangat meriah, tetapi juga bulan yang sangat sibuk. Saya percaya hanya kekuatan firman Tuhan yang mampu menjaga hati kita, yang mampu menguatkan kita untuk melakukan semua kegiatan kita. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal 7 ayat 13 hingga 14. Yesaya 7 ayat 13 hingga 14. Saya baca dalam nama Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Judul, kalau saudara-saudara suka dengan judul khotbah, maka tema atau judul khotbah saya hari ini saya beri judul Podcast Immanuel. Seperti judulnya, teks ini adalah sebuah percakapan, kita sebut sekarang podcast, antara Nabi Yesaya dengan Raja Ahaz. Raja Ahaz ini terkenal sangat jahat. Nah, tetapi dalam percakapan mereka muncul satu kata yang sangat powerful, yang kita sangat kenal baik sampai saat ini, yaitu kata Immanuel. Percayalah, kata Immanuel ini bukan merek toko buku. Percayalah bahwa kata Immanuel ini bukan slogan biasa, tetapi ini adalah nature-nya Allah atau sifatnya Allah. Kata Immanuel sendiri diambil dari dua kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Immanu dan El. Immanu artinya berjalan bersama, beserta dengan, bersama dengan, dan El artinya Tuhan atau Allah. Jadi kata Immanuel adalah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan bersama dengan kita. Tetapi yang luar biasa, justru kata ini pertama kali muncul dalam Yesaya pasal 7 ini, justru dalam keadaan bangsa Israel yang dipimpin oleh raja yang sangat jahat. Jadi nature-nya Tuhan ini, Allah beserta dengan kita, bersama-sama dengan kita, itu tidak muncul hanya dalam keadaan kita baik saja. Tapi justru nature-nya Tuhan ini, Immanuel ini, akan ada bahkan dalam keadaan kita berbuat dosa. Nah, Raja Ahaz ini terkenal dengan sangat jahat. Bahkan salah satu kejahatannya, dia berani mengorbankan anaknya, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk berhala yang ia sembah. Sangat jahat. Tetapi dalam keadaan berdosa seperti ini, justru Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan sebuah firman, sebuah pengharapan tentang Mesias atau Immanuel. Jadi Tuhan bersama-sama dengan kita, bukan hanya dalam keadaan kita baik-baik. Justru waktu kita ingin berbuat dosa, ingat Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Waktu kita mau jalan dengan selingkuhan kita, mungkin Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Waktu kita dalam gelap-gelapan, Tuhan ada bersama dengan kita. Tetapi pesan utamanya bagi kita bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi pesan utamanya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang proaktif. Nah, kata pro diambil dari bahasa Inggris, yaitu berjuang. Bayangkan ada satu pribadi yang walaupun kita sakiti hatinya, berbuat dosa dengan dia, mengecewakan dia, dia tetap mau berjuang supaya kita dapat berubah, supaya kita dapat dipulihkan, dan supaya kita dapat keselamatan yang daripada Tuhan. Wow, luar biasa. Saya tidak mengetahui apa rencana kita mungkin di Natal tanggal 25 dan tahun baru nanti. Tetapi kalau saudara-saudara punya niat mungkin ingin merayakannya dengan berpesta pora, dengan minum minuman keras, ingatlah pesan firman Tuhan hari ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Justru waktu kita mau buat dosa, justru waktu kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi pesannya bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk menuduh kita orang berdosa, bukan seperti itu. Tapi pesan utamanya adalah kita jadi orang yang tahu diri. Tahu diri bahwa ada satu pribadi yang terus berjuang dalam kehidupan kita. Bahkan dia rela datang ke dunia, jadi manusia, mati di kayu salib, dan bangkit bahkan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Maka kehidupan kita ini harus punya gaya hidup yang tahu diri. Jadi kekristenan itu bukan sekedar boleh atau tidak boleh. Nah, sampai sekarang masih banyak yang sering tanya kepada saya, gimana ini boleh nggak? Merokok boleh nggak? Minum minuman keras boleh nggak?
Nah, saya jawab kepada mereka, kekristenan itu bukan sekedar boleh atau tidak boleh, tetapi lebih kepada gaya hidup yang tahu diri. Kita harus tahu diri dong. Yesus kasih perumpamaan dalam perjanjian baru. Ada dua orang yang dihapuskan hutangnya. Yang satu hanya sedikit hutangnya, dan yang satu lagi sangat banyak hutangnya. Kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, mana yang lebih berbahagia? Dan mereka menjawab dengan tepat, yang berbahagia adalah hutangnya yang paling banyak. Nah, saudara dan saya, kita telah ditebus, hutang kita, dosa kita telah ditebus. Oleh sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan dan jadikan kehidupan kita, secara khusus anak muda, adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bukan kehidupan yang hanya sia-sia saja. Kita pakai kehidupan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Semoga firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap mengingat sifatnya Tuhan Immanuel. Justru ada waktu kita berbuat dosa, waktu kita tidak berkenan di hadapannya. Karena dia terus berjuang proaktif supaya kita dapat diubahkan, kita dapat dipulihkan, terlebih lagi kehidupan kita mendapatkan keselamatan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.